online. Gak apa-apa ya, tetap bersabar. Nanti saatnya kita akan berkumpul kembali, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama kembali ya. Yuk sekarang kita memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi Saya Cinta Tuhan Yesus. Nanti Kak April akan berdoa untuk pembukaan ibadah kita ya. Jagoan kita Polonia nih, wah hebat-hebat. Tapi sekarang kita nyanyi yuk April. Lagunya nggak tahu nih, pasti kalau yang udah bisa kita nyanyi sama-sama. Tapi yang belum bisa ikut ya belajar. Yuk adik-adik kita angkat pujian kita Saya Cinta Yesus ya. Cinta
tahu sama sekali gak apa-apa, nanti kita sering-sering nyanyi lagu ini biar semuanya tahu ya. Nah sekarang kita ganti lagu kita, Saya Bergirang ya, kita mau belajar lagi. Sampai saat ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah berikan kami semua kesehatan yang sempurna, Engkau sudah berikan kami sukacita, terlebih Engkau sudah berikan kami kebahagiaan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mau simpan firman dalam hati kami, supaya kami boleh lebih setia lagi dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, teristimewa Tuhan Yesus, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, dan Engkau mau berikan kami sukacita dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat bertemu lagi. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah bersuka cita, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Semuanya duduk yang manis, siapkan telinga kita, hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Puji Tuhan, cerita firman Tuhan saya hari ini ada di dalam Alkitab. Nanti kalau kalian mau baca, ceritanya ada di dalam Alkitab, terdapat di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, tetapi sekarang adik-adik dengarkan dulu saya untuk bercerita. Oke. Di suatu kota yang namanya kota Yeriko, ada seorang bapak namanya Bapak Sakius. Bapak Sakius ini adalah seorang bapak yang kaya. Badannya pendek. Saat itu Bapak Sakius pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai, pemimpin penagih pajak. Saat itu orang-orang yang mau membayar pajak datang kepada Bapak Sakius. Tetapi di zaman itu orang-orang yang ada di kota Yeriko sangat tidak suka dengan Bapak Sakius. Kenapa Bapak Sakius nggak disukai ya adik-adik? Karena Bapak Sakius ini suka menagih pajak dengan jumlah yang tidak seharusnya. Misalnya, kalau ada orang yang harus membayar pajak dengan harga 1.000, Bapak Sakius ini suka minta dengan harga yang lebih banyak dari itu. Misalnya 1.500. Nah, karena dia suka memeras orang, makanya orang-orang di kota Yeriko itu banyak yang gak suka sama Bapak Sakius. Bapak Sakius ini dianggap orang yang gak baik, dianggap orang yang berdosa karena suka memeras rakyat-rakyat yang miskin. Nah, suatu hari adik-adik, di kota itu terdengarlah kabar bahwa ada seseorang yang mau melintasi kota itu beserta dengan rombongannya. Kira-kira siapa ya yang ingin ditunggu-tunggu oleh orang-orang, yang ingin dilihat oleh orang-orang kalau mereka mendengar nama itu? Dan ternyata yang mau lewat di kota itu adalah Yesus. Zaman dulu waktu Yesus ada di dalam dunia ini, kalau Yesus ada di satu tempat, banyak sekali orang-orang yang ingin melihat Yesus, yang ingin bertemu dengan Yesus, yang ingin berjumpa dengan Yesus. Karena mereka tahu di saat mereka bertemu dengan Yesus, kalau ada yang susah, mereka akan ditolong sama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, Yesus pasti akan menolong menyembuhkan mereka. Nah, saat itu orang-orang kota Yeriko mendengar Yesus mau lewat, mereka berbondong-bondong, mereka udah mulai ngumpul nih, memenuhi jalanan yang ada di kota Yeriko untuk menantikan Yesus lewat. Bukan hanya orang-orang aja nih adik-adik, ternyata Bapak Sakius, orang yang kaya itu, ya, yang nggak disukai sama banyak orang, ternyata dia juga mau ketemu sama Yesus. Dia penasaran, dia suka dengar tentang nama Yesus. Dia ingin melihat, dia ingin berjumpa bagaimana ya rupanya Yesus itu. Nah adik-adik, karena badan Bapak Sakius ini pendek, sedangkan jalanan itu udah dipenuhi dengan banyak orang, dia berusaha untuk melihat Yesus. Tapi dia pikir, wah, karena orang-orang yang ada di sekitar dia ini badannya pada tinggi-tinggi, sedangkan dia ini badannya kecil, jadi dia nggak bisa melihat Yesus. Dia lagi pikir-pikir, kira-kira apa yang harus saya buat ya, agar saya bisa melihat Yesus dengan jelas. Sambil dia melihat ke kanan ke kiri, di tengah kerumunan orang banyak itu, kalau di dalam Alkitab dikatakan, Bapak Sakius lari mendahului orang banyak. Adik-adik tahu apa yang Bapak Sakius ini lakukan? Dia memanjat pohon ara.
Dia naik di atas pohon ara karena dia rindu, karena dia ingin melihat bagaimana Yesus. Dia udah gak takut lagi untuk naik pohon ara itu. Meskipun badannya kecil, dia gak takut untuk jatuh. Apalagi dia adalah orang yang kaya. Pasti baju yang dikenakan bagus. Dia gak takut bajunya itu rusak. Hanya karena dia naik di atas pohon. Nah adik-adik, naiklah Bapak Sakius di atas pohon. Nah saat itu dari kejauhan sudah terlihat rombongan Yesus beserta dengan banyak orang yang mengikutinya. Sampai Yesus tepat di dekat pohon ara itu, sementara Bapak Sakius duduk di atas dahan pohon itu sambil menyaksikan dan melihat bagaimana Yesus, tiba-tiba Yesus melihat ke atas. Adik-adik, Yesus katakan, "Zakius, mari turunlah." Wah, tadi Bapak Sakius sudah kenalkan belum namanya? Belum kan adik-adik? Tapi kenapa Yesus tahu nama dia? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu segalanya. Dan saat itu pun dia tahu bagaimana kerinduan hati Bapak Sakius mau bertemu dengan Yesus. Saat itu, waktu mendengar namanya dipanggil dan disuruh turun, tanpa pikir panjang lagi, Bapak Sakius langsung turun menemui Yesus saat itu yang ingin mampir ke rumahnya Bapak Sakius. Yesus bilang, "Ayo Bapak Sakius, hari ini aku mau menumpang, aku mau beristirahat di rumah kamu." Hati Bapak Sakius seneng banget adik-adik. Sedangkan hati Bapak Sakius senang, orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka memasang wajah cemberut. Di dalam hati mereka bersungut-sungut. Loh, kok mau ya Yesus datang, mampir, numpang ke rumah Bapak Sakius, orang yang berdosa itu? Kata orang-orang banyak di situ. Tapi pada saat itu, Yesus nggak mendengarkan kata-kata mereka. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, dia mengasihi orang siapapun itu. Saat itu Bapak Sakius mengajak Yesus ke rumahnya. Sampailah di rumahnya, Bapak Sakius menyediakan hal-hal yang terbaik buat Yesus beserta dengan murid-muridnya. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Bapak Sakius berjanji kepada Yesus. "Yesus, aku janji setengah dari kekayaanku ini akan aku berikan kepada orang yang miskin. Dan yang kedua, kalau ada orang-orang yang dulu kuperas, ya, yang kuminta bayaran pajaknya itu besar, aku akan mengembalikan uang mereka 4 kali lipat." Adik-adik, setelah Bapak Sakius bertemu dengan Yesus, Bapak Sakius berjumpa dengan Yesus, Bapak Sakius mengalami perubahan di dalam hatinya. Dia yang tadinya tidak tahu mengasihi, yang tadinya suka berbuat hal yang gak baik kepada orang lain, tetapi di saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, di saat dia berjumpa dengan Yesus, dia berbicara dengan Yesus, dia mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, hatinya diubahkan. Dia menjadi mempunyai hati yang baik kepada semua orang. Nah, saat waktu Yesus mendengar janji dari Bapak Sakius ini, Yesus berkata, "Telah terjadi keselamatan di rumah ini." Yesus bilang lagi, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Nah, saat itu adik-adik, yang dimaksud Yesus adalah Bapak Sakius yang tadinya tidak mengenal Yesus, yang tadinya tidak mengerti Tuhan Yesus, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan.
saat itu dia mengerti kebenaran firman Tuhan dan Yesus datang kepada dia untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan dari Bapak Zakius beserta dengan keluarganya. Puji Tuhan adik-adik, kalau Bapak Zakius setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan yang besar. Saya berharap pun kita semua, adik-adik, semua mama papa di rumah, guru-guru, dan semua kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun tidak secara langsung, tetapi di saat kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kita seperti Bapak Zakius, hati kita diubahkan menjadi hati yang penuh dengan kasih. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, menyelamatkan, mau menebus setiap dosa-dosa seluruh umat manusia. Dia tidak memilih adik-adik, hanya orang yang cakep aja, hanya orang yang badannya putih saja, atau hanya orang-orang yang kaya saja. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tanpa membeda-bedakan warna kulit, bentuk tubuh, suku bangsa, atau apapun juga. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kita semuanya. Kalau adik-adik mau diubahkan seperti Bapak Zakius, biarlah kita selalu mempunyai hati yang mau dibentuk sama Tuhan, yang mau diatur sama Tuhan, yang mau taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik tetap sabar, tetap selalu bersuka cita, tetap yakin. Meskipun keadaan masih seperti sekarang ini, kita masih terus beribadah secara online, tetapi kita percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dan akan selalu memberkati kita semua. Saatnya kita mau berdoa, semuanya tutup mata, tangannya dilipat, jangan ada yang main-main, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebaikan kepada kami semua umat-umat-Mu. Kami ya Tuhan yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan Engkau. Kami yang sering menyakiti hati Engkau. Kami yang sering kali berbuat salah kepada Engkau. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak memandang siapa kami Tuhan. Engkau selalu mengampuni kami. Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan tanamkan di dalam hati dan kepikiran kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mau diubahkan oleh Tuhan, yang mau ikut sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga menjadikan kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan, terang-Mu dimanapun kami berada, supaya lewat kehidupan kami, nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang melimpah. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.